Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ende selaku guru biologi. Izinkan saya pada kesempatan video kali ini untuk mempresentasikan tentang perubahan iklim dan gejalanya. Perkenalkan saya Muhammad Afraf Firdaus dari kelas 105 nomor absen 23. Sebelum kita mengetahui apa itu perubahan iklim, kita mesti tahu dulu apa itu iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca yang menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Misalnya di Indonesia, pola cuaca di Indonesia itu ada dua, yaitu penghujan dan kemarau. Pola cuaca tersebut akan terus bergantian seiring kurun waktu tertentu. Nah, iklim dapat berubah secara terus-menerus karena ada interaksi antara satu komponen dan faktor eksternal. Nah, kita sudah tahu apa itu iklim. Sekarang, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Nah, misalnya tadi Indonesia memiliki pola cuaca penghujan dan kemarau. Nah, ketika perubahan iklim terjadi, kemarau atau penghujan ini bisa diperpanjang waktunya. Misalnya tadi kemarau ini bisa terjadi mungkin sekitar 9 bulan, atau 12 bulan, atau 10 bulan, yang tadinya cuma 6 bulan. Nah, perubahan iklim ini membawa dampak buruk yang merugikan berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya adalah gejala-gejala yang akan terjadi perubahan iklim. Yang pertama ini peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang kedua ada peningkatan suhu permukaan air laut. Yang ketiga ini pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Dan yang keempat adalah perubahan pola cuaca ekstrim. Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu di permukaan bumi terjadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana yang dihasilkan dari kendaraan transportasi, industri, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya gas rumah kaca mampu merangkap panas yang dilepas dari matahari ke atmosfer. Ketika gas ini berlebihan, maka panasnya akan lebih banyak diperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu di permukaan bumi akan meningkat. Itulah yang dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Secara kuantitatif, nilai perubahannya memang kecil, tetapi berdampak besar bagi lingkungan. Selanjutnya adalah peningkatan suhu permukaan air laut. Peningkatan suhu permukaan air laut disebabkan karena pemanasan global. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2020, suhu permukaan laut global mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,016 derajat Celcius per tahun. Kejadian ini setara dengan peningkatan sekitar 0,43 derajat Celcius di seluruh dunia. Peningkatan suhu laut tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan ekosistem laut, serta berpotensi menyebabkan kematian bioorganisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Yang ketiga, ada pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Pencairan es di kutub merupakan salah satu dampak terburuk dari pemanasan global. Salah satu dampak pencairan es di kutub adalah meningkatnya permukaan bumi. Jadi ketika terjadi pemanasan global, es di kutub lama-kelamaan akan mencair. Nah, pencairnya ini akan menyebabkan permukaan air laut meningkat. Kenaikan muka air laut menyebabkan berkurangnya wilayah daratan yang disebabkan oleh tenggelamnya kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil di suatu negara seperti Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat adalah perubahan pola cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang di luar dari kebiasaan atau normal. Hal ini mencakup fenomena cuaca seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, atau gelombang yang panas. Pola cuaca ini ada tiga. Pertama El Nino, yang kedua La Nina, dan yang ketiga ada netral. Nah, El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat. Nah, ketika peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik, maka air di Samudra Pasifik tersebut akan mengalami penguapan dan membentuk gumpalan awan. Nah, El Nino ini disebabkan karena angin pasat yang membawa gumpalan awan tersebut melemah, sehingga yang tadinya bergerak ke barat dari Samudra Pasifik sekarang akan bergerak ke timur menuju ke benua Amerika. Nah, ketika di Indonesia kan berarti anginnya tidak jatuh di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kekeringan dan suhunya akan meningkat lebih dari biasanya. Dampak El Nino ini sangat dirasakan oleh para petani seperti kekeringan, gangguan musim tanam, persebaran penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar dalam masalah panen. Yang kedua, La Nina. La Nina merupakan fenomena yang menyebabkan suhu permukaan laut di suatu wilayah mengalami penurunan sehingga udara terasa lebih dingin.
La Nina juga berdampak pada curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata. Nah, yang tadinya El Nino ini kan berarti melemahnya angin pasat yang membawa awan dari Samudra Pasifik ke timur. Nah, kalau La Nina ini membawa karena angin pasatnya menguat, dia akan membawa awan dari Samudra Pasifik itu ke daerah barat dari Samudra Pasifik seperti contohnya Indonesia. Nah, ketika awan itu tersebut jatuh akan menyebabkan hujan yang mungkin kurun waktunya sangat lama dan hal itu menyebabkan La Nina atau suhu di daerah tersebut meningkat. Nah, curah hujannya juga akan lebih tinggi dari rata-rata. Nah, La Nina memiliki dampak antara lain adalah banjir karena terlalu sering hujan, tanah longsor, kerusakan pada tanaman karena produksi pertanian terkena hujan yang berlebihan, lalu gangguan pasokan dan distribusi, dan penyakit tanaman dan hama menyebar. Yang terakhir adalah pola cuaca netral. Netral adalah fase di mana tidak terjadi El Nino maupun La Nina. Pada fase ensonetral atau normal, suhu muka laut, pola hujan kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Dan angin pasat ini berada dalam siklusnya, artinya tidak menguat dan tidak melemah. Pada fase ini suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timurnya. Umumnya suhu laut yang relatif lebih dingin di Pasifik Timur menyebabkan iklim yang lebih kering di kawasan tersebut. Nah, mungkin cukup presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru pengajar mapel biologi kelas 10, Bu Nur Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak dan penyebab perubahan iklim. Saya Denny Eka Pratama, nomor absen 12 dari kelas 105. Berbicara tentang dampak dan penyebab perubahan iklim, kita tidak bisa mengabaikan betapa besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan manusia. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tapi merupakan tantangan jangka panjang yang memerlukan perhatian serius dari kita semua. Berikut ini dampak perubahan iklim. Yang pertama, kekeringan. Perubahan iklim juga turut mengurangi ketersediaan air dan memperburuk kekeringan, terutama di wilayah yang sudah kesulitan air. Dampaknya besar pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada air. Selain itu, kekeringan juga bisa memicu badai pasir dan debu yang menyebar hingga lintas benua. Berikutnya yang kedua, menyebabkan badai destruktif. Peningkatan suhu menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan ekstrim yang memicu badai destruktif seperti siklon, hurikan, dan taifun. Badai ini menjadi lebih kuat akibat suhu laut yang lebih hangat dan dapat menghancurkan rumah serta menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, punahnya beberapa spesies. Perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies, terutama karnivora, spesies endemik, dan migran yang sulit beradaptasi. Penyu hijau atau Chelonia midas sangat rentan karena hidupnya bergantung pada suhu dan pertumbuhannya lambat. IUCN mencatat spesies ini berstatus terancam punah atau endangered. Berikutnya yang keempat, pemutihan karang. Perubahan iklim menyebabkan stres pada terumbu karang, memicu pemutihan atau coral bleaching yang membuat karang kehilangan warnanya dan rentan rusak. Yang kelima, penyusutan sumber daya genetik. Perubahan iklim meningkatkan bencana alam, merusak habitat, mengancam keanekaragaman hayati, dan menyebabkan gagal panen yang berdampak pada ketersediaan serta ketahanan pangan manusia. Yang keenam, perubahan interaksi antar spesies. Gangguan interaksi antar spesies, perubahan iklim mengganggu interaksi antar spesies, mengubah waktu berbunga dan migrasi hewan, sehingga mengganggu stabilitas dan fungsi ekosistem. Yang ketujuh, meningkatnya risiko kesehatan.
Perubahan iklim memicu penyakit akibat udara kotor, kelembapan tinggi, dan lingkungan yang kotor saat banjir atau kebakaran. Risiko seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, malaria, dan demam berdarah pun meningkat. Berikutnya adalah penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu peningkatan kadar CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang meningkat akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di atmosfer telah melampaui 350 ppm sejak 1987, mencapai 420 ppm pada 2022 dan 419 ppm pada Januari 2023. Rekor tertinggi keempat yang tercatat di NASA. Yang kedua, anomali efek rumah kaca. Anomali efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti CO2 terperangkap di dalam atmosfer, memerangkap panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa. Peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan suhu bumi naik, mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim dan berbahaya. Berikutnya yang ketiga, aktivitas kendaraan yang meningkat. Indonesia menempati urutan ke-6 di dunia dengan menyumbang 4,47% emisi gas buang global, terutama dari transportasi berbahan bakar fosil. Kendaraan bermotor dan pabrik menyebabkan 50% polusi udara di perkotaan. Emisi gas buang mengandung karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan timbal dengan karbon dioksida atau CO2 paling berbahaya. Berikutnya yang keempat, produksi dan konsumsi berlebihan. Produksi dan konsumsi berlebihan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, eksploitasi sumber daya alam, dan penumpukan limbah. Proses distribusi barang juga menambah polusi, sehingga mempercepat perubahan iklim secara global. Dan yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan hutan, penambangan, dan penggunaan bahan bakar fosil mengurangi kemampuan alam menyerap karbon dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Aktivitas ini merusak keseimbangan ekosistem dan mempercepat laju perubahan iklim global. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan melihat video presentasi ini bisa dengan mudah dipahami dan dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.